Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Untuk memenuhi tugas kuliah saya di sini ingin memberikan penjelasan tentang sosiologi konflik. Berikut videonya. Sosiologi konflik. Istilah konflik berasal dari bahasa Inggris yaitu konflik yang artinya pertentangan. Menurut pandangan sosiologi atau biasa disebut dengan konflik sosial adalah proses sosial di mana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik menurut para ahli. Menurut Surjono Sukanto, pengertian konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Menurut Robbins, arti konflik adalah proses sosial dalam masyarakat yang terjadi antara pihak berbeda kepentingan untuk saling memberikan dampak negatif. Artinya, pihak-pihak yang berbeda tersebut senantiasa memberikan perlawanan. Menurut Louis Althusser, arti konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu ada, sehingga apabila ada masyarakat maka akan muncul konflik. Menurut McQuarrie dan Davis, pengertian konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara kelompok. Faktor penyebab. Terdapat 5 faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan setiap individu. Setiap individu di dalam suatu kelompok masyarakat pasti memiliki perbedaan pandangan, pendapat, dan cara berinteraksi. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan terjadinya perselisihan yang kemudian menjadi penyebab konflik. 2. Faktor kebudayaan. Latar kebudayaan yang berbeda di suatu masyarakat dapat menimbulkan terjadinya konflik. Konflik kebudayaan masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri dan dapat membentuk kepribadian seseorang. Ketiga, faktor kepentingan. Setiap individu maupun kelompok di dalam suatu masyarakat memiliki beragam kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut bisa dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. Perbedaan pandangan dan kepentingan di berbagai bidang kehidupan manusia merupakan faktor penyebab konflik yang sangat sulit untuk dihindari. Keempat, interaksi sosial. Kurangnya keharmonisan dalam hal interaksi sosial dapat menimbulkan terjadinya konflik di masyarakat. Ketidakharmonisan dalam interaksi sosial bisa disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya sifat bawaan seseorang, kondisi ekonomi, kesenjangan sosial, kurang pendidikan, dan lain-lainnya. Kelima, perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi secara alami karena pada dasarnya manusia memang senantiasa mengalami perubahan. Dan perubahan sosial ini cukup sering menjadi faktor penyebab terjadinya konflik di masyarakat. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, berdasarkan sifat terbagi atas dua, yaitu konflik destruktif. Konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang maupun kelompok terhadap pihak lain. Konflik ini biasanya memiliki nilai negatif. Contohnya konflik antar masyarakat seperti konflik Ambon dan konflik Poso. Yang kedua, konflik konstruktif. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini memiliki nilai positif karena dalam prosesnya mengarah pada pencarian solusi mengenai substansi konflik. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, terbagi atas 3. Pertama, konflik vertikal. Konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya dalam perusahaan antar
atasan dan bawahan. 2. Konflik horizontal. Konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya antar sesama mahasiswa atau antar sesama pedagang. Ketiga, konflik diagonal. Konflik yang terjadi karena ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik Aceh. Berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Terbagi atas 2. Yang pertama, konflik terbuka. Konflik yang diketahui oleh semua pihak. Contohnya konflik Palestina dan Israel. Kedua, konflik tertutup, yaitu konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang yang terlibat. Contohnya konflik dalam perkantoran atau konflik rumah tangga. Berdasarkan konsentrasi aktivitas di masyarakat. Pertama, konflik sosial. Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Kedua, konflik politik. Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam bidang kekuasaan. Ketiga, konflik ekonomi. Konflik yang terjadi karena adanya perebutan sumber daya ekonomi. Keempat, konflik budaya. Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari yang berkonflik. Kelima, konflik ideologi. Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan paham yang diyakini seseorang maupun sekelompok orang. Teori konflik menurut para ahli. Di sini saya hanya menyampaikan satu teori dari satu tokoh, yaitu teori konflik Karl Marx. Karl Marx seringkali menjadi tokoh utama dalam berbagai pembahasan terkait teori konflik sosial. Karl Marx memandang teori konflik sebagai suatu bentuk pertentangan kelas. Dari sudut pandang itu, ia memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Teori Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan atau inequality yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Di teori Marx, konflik kelas dipicu oleh pertentangan kepentingan ekonomi. Pertentangan kelas menurut Marx dipicu oleh perbedaan akses terhadap sumber kekuasaan yakni modal. Dalam masyarakat kapitalis, hal itu menciptakan dua kelas yang saling bertentangan, yakni borjuis dan proletariat. Fenomena ini pernah terjadi pada tahun 2020 di suatu perusahaan es krim ternama yaitu ICE, di mana menurut laporan para buruh yang bekerja di sana, terjadi eksploitasi tenaga kerja dan pemberian upah kerja yang tidak sesuai. Dan banyak buruh wanita yang melapor keguguran karena bekerja di tempat itu. Lalu masih banyak laporan lain dari para buruh seperti kurangnya alat pelindung saat bekerja dan lain-lain. Sehingga kurang lebih sebanyak 469 buruh melakukan mogok kerja. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.